Yang kedua untuk berdoa silakan. Amin. Terima kasih. Ya, kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Oke, silakan. Dari Sabang sampai Merauke berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih Taufik. Saya ikut cek dulu semua hadir hari ini. Semuanya hadir? Hadir. 2 orang yang tidak masuk ya? Tidak hadir ya? Iya, oke. Ya, kita akan mulai dengan pembelajaran di hari ini. Materi yang akan Ibu ajarkan tentang tema 6, yaitu materi IPA dan Bahasa Indonesia. Tema 6, perpindahan kalor, perpindahan panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor. Ya, anak-anak perhatikan di depan. Ini untuk materinya, panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor. Gambar yang Ibu tampilkan di papan ini, silakan dilihat. Kemudian baca tulisannya. Apa yang kalian rasakan ketika memegang panci? Panas. Apa yang kalian rasakan ketika memegang panci? Rasa apa? Panas. Iya, panas. Kemudian mengapa pakaian basah yang dijemur bisa kering? Karena adanya cahaya matahari. Ya, kemudian penjelasannya. Kita masuk untuk materinya. Bahasa Indonesia untuk teks penjelasan atau nama lainnya eksplanasi. Teks penjelasan atau nama lainnya eksplanasi. Yang tadi Ibu sudah jelaskan mengapa matahari bisa mengeringkan pakaian atau pakaian dijemur bisa kering. Penjelasan yang tadi, karena adanya perpindahan panas dari matahari ke pakaian sehingga pakaian itu bisa kering. Itulah teks eksplanasi atau penjelasan dari 2 pertanyaan tadi. Itu yang terjadi di alam. Kemudian sumber energi panas. Ini bacaan atau cerita untuk anak-anak. Sebagai contoh, 1 paragraf yang Ibu tampilkan. Kemudian kita akan mencari kata kunci. Dari paragraf yang Ibu tampilkan di papan. Judulnya sumber energi panas. Anak-anak, dari paragraf tadi, dari teks tadi yang Ibu bacakan, yang anak-anak sudah bacakan di papan ini, kita akan mengidentifikasi kata-kata kunci. Identifikasi itu apa, Ibu Guru? Siapa yang tahu identifikasi itu apa? Menemukan. Kemudian memahami. Apa lagi? Mencari kata-kata kunci yang ada di dalam paragraf tadi. Bisa tidak? Bisa. Dalam paragraf tadi yang sudah anak-anak bacakan, Ibu Guru bacakan, kira-kira di manakah kata kunci dari paragraf yang tadi dibacakan? Ayo, baca lagi di papan. Kita akan menemukan kata kunci dari 1 paragraf ini. Benda yang dapat menghasilkan energi panas di
Kata kuncinya biasanya berada di bagian atas atau bagian depan paragraf atau di bagian akhir. Silakan anak-anak mencari di mana kata kunci yang terdapat di dalam paragraf atau cerita yang ibu jelaskan di papan. Kita kerjakan sama-sama ya. Sumber energi panas. Kalau di sini menceritakan tentang sumber energi panas. Kira-kira energi panas yang diceritakan di dalam bacaan ini apa? Energi panas yang diceritakan di dalam bacaan ini apa? Matahari, benar sekali. Matahari. Berarti bagian penting dari paragraf ini adalah sumber energi panas terbesar yaitu matahari. Ya, ada lagi yang mau tanya tentang paragraf ini, tentang teks eksplanasi yang ibu jelaskan di papan ini? Ada yang mau tanya atau ada yang mau kasih ibu gagasannya seperti ini atau pokoknya seperti ini? Ayo silakan. Ada lagi? Semua sudah paham? Sudah. Kalau begitu kita akan lanjutkan dengan langkah-langkah meringkas teks penjelasan atau eksplanasi. Langkah-langkahnya yang pertama membaca bacaan. Ya, tadi ibu sudah baca-bacaan toh? Ibu juga sudah bacakan. Membaca bacaan atau suatu teks untuk mengetahui kesan umum dan maksud pengarang. Kemudian yang pertama, yang kedua, mencatat gagasan utama atau pokok pikiran dalam tiap paragraf. Kalau kita bicara tentang teks, bicara tentang penjelasan, bicara tentang paragraf itu ada di mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, mencatat gagasan utama atau pokok pikiran dalam paragraf. Gagasan utama atau pokok pikiran adalah pernyataan yang menjadi inti dari sebuah bacaan. Gagasan utama biasanya terletak pada kalimat utama yang biasanya terletak di awal dan akhir paragraf. Tadi ibu sudah jelaskan bahwa kalimat intinya terdapat di bagian atas paragraf atau di bagian bawah. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah untuk meringkas teks penjelasan atau eksplanasi. Yang ketiga, menyusun pokok pikiran atau gagasan pokok bacaan menjadi suatu paragraf atau debit. Jadi pokok pikiran yang tadi yang ibu maksudkan ada di bagian atas utama paragraf atau di bagian akhir itu nanti akan diringkaskan menjadi gagasan atau pokok pikiran dari paragraf yang tadi, dari teks penjelasan yang tadi. Sampai di situ ada yang bertanya? Semua sudah paham? Pembelajaran selanjutnya yaitu tadi itu materi apa? Bahasa Indonesia. Kemudian kita masuk materi selanjutnya yaitu suhu dan kalor. Suhu dan kalor. Kalor tadi yang ibu jelaskan di awal itu nama lainnya apa? Disebut juga apa? Panas. Ya. Kaitan. Kemudian suhu. Suhu ada yang tahu? Suhu itu apa? Kemudian ada juga, coba anak-anak praktekkan sekarang buat teman-teman kalian. Coba. Oh gini. Panas juga ditimbulkan dari gesekan dua benda. Coba gesek terus. Apa yang dirasakan situ? Panas. Termometer menggunakan ukuran derajat Celcius. Derajat Celcius itu biasanya persis bagaimana? Apa yang bisa tulis di papan? Derajat Celcius itu seperti ini. Ini derajat C. Ini lambang untuk satuan
Yes, sure. Ya, kemudian kita akan menggunakan atau kita melihat prinsip dari kerja termometer. Melalui termometer sederhana yang dapat kita buat bersama-sama. Dari penjelasan tadi ada yang mau bertanya? Dari penjelasan itu tadi yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, maka kita akan melakukan eksperimen. Kita akan melakukan percobaan membuat termometer sederhana. Kelompok satu mana? Kelompok satu, bacakan dulu. Baca dulu penjelasannya di sini, langkah-langkah untuk membuat termometer itu. Satu, nomor 1 sampai 5. Baca dulu langkah-langkahnya.
Nah, yang kedua, apa yang terjadi? Air rasa stroberi. Terima kasih semua tepuk tangan. Siapa tadi? Sedok? Semua tepuk tangan dulu. Que sore, que sa sore. Coba perhatikan anak-anak yang apa contohnya di mana ada panas. Kalau dilihat ini gambarnya panas dari bumi. Nah, itu berarti, kemudian ini satu yang tadi dipraktekkan itu gesekan. Energi panas. Perhatikan di gambar ini. Coba kumpulkan dulu alat-alat ini. Kumpulkan dulu. Ini energi kekuatan. Oke. Harap teman-teman kembali lihat di papan. Ini adalah matahari. Sumber energi panas yang pertama yang terbesar adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas bumi terbesar di bumi. Lalu yang ini gambar apa? Pembuatan apa itu? Garam. Kemudian yang kedua, ini apa? Menjemur maka yang ketiga, mengalami tenaga listrik, tenaga solar yang ada di atas rumah itu toh. Kemudian di lampu jalan itu matahari, karena matahari kemudian lampu api menghasilkan panas, nyala serta cahaya. Ini kalau digesekkan begini. Maka akan menimbulkan api dan panas. Betul atau tidak? Betul.
yang tadi